Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Alamul Quran. Khalaqal insana alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar. Al-Azizul Ghafar, Mukawwirul Laili wan Nahar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah pertemukan kita di masjid, tempat yang mulia. Allah pertemukan kita di tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi, yaitu masjid. Alhamdulillah, Allah perintahkan kita sehari untuk mengunjungi masjid minimal 5 kali, dan tidak ada tempat yang paling banyak dikunjungi bagi orang yang beriman. Salah satunya adalah jadi masjid. Maka kita bersyukur kalau kita sehari minimal 5 kali untuk berkumpul di rumahnya Allah SWT. Dan hari ini mungkin ribuan bahkan mungkin jutaan orang juga berkumpul di Masjidil Haram. Setiap tahun mereka berkumpul di sana dengan berkumpul berjubel-jubel, ya Pak, hanya untuk mengharapkan ampunan dari Allah SWT. Maka sekali lagi Bapak Ibu jamaah, kita bersyukur dikumpulkan oleh Allah setiap hari 5 kali di masjid ini. Semoga Allah memuliakan kita sebagaimana janjinya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Sungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah yang mereka memakmurkan masjid. Semoga dengan memakmurkan masjid, Allah juga memakmurkan kehidupan keluarga Islam, insyaallah. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, uswah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak mungkin menyamai beliau, maka Allah memerintahkan kita untuk mengikuti, untuk meneladani Rasulullah SAW, karena beliau adalah contoh yang terbaik, dan tidak akan mulia siapapun di antara kita kecuali mengikuti beliau. Keluarga panjenengan boleh berbeda dengan tetangga, boleh berbeda dengan teman, boleh berbeda dengan siapapun di muka bumi ini, tapi kita tidak boleh berbeda dengan Rasulullah SAW. Maka sampai duduknya, tidurnya, berjalannya itu kalau bisa sama kali kanjeng Nabi. Jalannya kanjeng Nabi itu berapa? Kirasi buatan tukar ese, buatan ujung ese, tapi tengah-tengah gitu, dan beliau melangkah dengan penuh keyakinan, buatan ansal diseret dan seterusnya. Maka salah satu bukti kita cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu mengikuti beliau. Dan alhamdulillah kita berada di puncak akhir
bulan dalam hitungan tahun Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dalam hitungan tahun Hijriah itu menempati tahun ke-12. Setelah Dzulhijjah berarti kita akan kembali ke ke bulan 1 atau bulan Muharram, dan seterusnya bulan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan kita mencapai puncaknya di bulan ke-12. Dan di bulan ke-12 ini kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah yang menjadi puncak dari ibadah. Puncak dari ibadah yaitu sholat dan pengorbanan atau berkorban. Jadi seorang hamba itu kalau dia sudah sholat, sudah berkorban, nomor lewat. Apakah ada yang lain lagi? Berkorban, kan sabun baterai. Kalau sudah berkorban kan pun baterai sudah berkorban, kan berarti sudah tidak ada dalam hitungan matematika itu yang berkorban kan tidak berkorban. Jadi kita berada di puncak ibadah. Maka kita hari ini pun mengagungkan, atau bulan ini banyak mengagungkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bukankah aku telah memberikan kepada Muhammad SAW nikmat yang banyak? Fasalli, dirikan sholat, wanhar, dan berkorban. Dan insya Allah ini sudah kita sarankan yang baik. Semoga kita mencapai puncak penghambaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mencapai puncaknya, apa yang akan kita peroleh? Istimewanya apa? Apa yang paling seorang hamba harapkan? Seorang hamba itu yang diharapkan cuma dua, Pak. Kalau dalam masalah duniawi yang kita harapkan kan cuma dua, Pak. Kedudukan yang tinggi, dan kalau urusan dunia ya, Allah, kedudukan yang tinggi paling dua, Pak. Dan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi dan harta yang banyak. Kalau kita perhatikan, bukankah secara duniawi ya Pak? Subhanallah. Semua orang itu mencari itu pada umumnya. Kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, dan harta yang melimpah. Dengan betul, pangkat tertinggi itu kan urusan dunia Allah. Nah RT itu kan kesehatan dure itu Pak. Dan RW itu Pak. Nah RW kesehatan dure, sehingga apa Pak? Dure RW itu lurah, dure lurah apa Pak? Carik, oke carik. Dure carik, ketua carik, oke. Terus puncaknya presiden atau mau? Terus bagaimana caranya? Oke. Presiden, baru dulu presiden sih Pak. Pun polling. Enten menungso sih mengangkat dirinya dari Tuhan Pak. Ini dua dewi Pak. Pangkat tertinggi presiden Pak. Dulu presiden ngomong ini Pak. Enten betul dulu presiden Pak. Jenengan aja mimpin dunia saya isinya ini Pak. Dan terus pangkat tertinggi untuk dunia ini itu dicari sampai sekarang orang. Sampai dia mau mengorbankan apapun Pak. Asing golek pangkat dunia. Ning kadang-kadang yang pun kecekel, dia tidak mendapatkan seperti yang dia inginkan. Maka pangkat tertinggi itu dimiliki Qarun. Pak. Fir'aun. Fir'aun itu pangkatnya Tuhan. Zaman ini itu saya pangkatnya Tuhan. Betul itu? Betul itu. Fir'aun sampai mengklaim dirinya Tuhan Pak. Kan nyembah Pak.
Dirinya tuh Tuhan. Masya Allah. Tetapi ketika Fir'aun mendapatkan itu, tidak memuliakan dirinya, justru menghinakan dirinya. Ini yang pertama. Kalau hari ini pada umumnya orang mencari harta, dengan harta itu mereka ingin mendapatkan kemuliaan atau mendapatkan keistimewaan, maka banyak orang yang sekarang mencari uang. Bahkan saking senengnya boleh duit, saking semangatnya boleh duit, pun buatan ngurus, buatan ngurus. Toko oleh di cara ini ragagas, yang penting oleh duit. Barang oleh duit, Pak, kabeh wis dimiliki, Pak, ternyata belum mendapatkan kemuliaan. Contohnya sinten, Pak? Korun itu duitnya kata ngertos jumpai duitnya korun, Pak. Jadi jadi sono sing duitnya kata sinten? Sinten, Pak? Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Duit itu nek kata jumlahnya pinten, Pak? 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun. Niku nek antuk kata korun itu duitnya wis ora kena dihitung. Nek duitnya jenengan terus kene dihitung nggih. Tesih. Oke, soalnya kurang lembar, Pak, jadi gampang itu. Benarnya abu-abu dulu. Gampang teman itu. Korun niku saking boten kenging dihitung, niku sing dihitung kuncine, Pak. Kunci digondeleke duit. Jangan duit kunci digondeleke duit. Wong dompet ikut buka nomor Pak. Mungkin sampai gondeleke duit niku harta niku jadi kunci, Pak. Kuncinya dipikul wong pitu, udah kuat. Masya Allah. Dompetnya jangan dipikul wong pitu kuat. Misalnya ngeten dompetnya yang sakminan ini dikumpulkan dipikul wong pitu kuat betul. Kuat, Pak. Wong dompetnya kudu ciri-ciri kuat. Soalnya kalau nonton Pak nek jagung niku dompetnya ciri-ciri. Enten sing dompet gede, tas gede, Pak. Ini kesehatan jagung kan, Pak? Betul. Dompetnya akhir-akhir ini kok nggih, Pak? Bukan itu isinya betul. Korun itu duitnya kan betul yang dihitung, tapi korun tidak pernah menjadi orang yang mulia. Masya Allah, Pak. Dan dia dijadikan contoh keburukan lagi yang tinggi. Buatan saya, nyungapunten. Sing siji pangkate dhuwur dhewe dikelok ning enten laut, sing siji pang duwite akeh ngandhakake diitung ditenggelamkan di daratan. Jadi yang satu ditenggelamkan di lautan, yang satu ditenggelamkan di daratan. Enten laut kali enten darat. Pun komplit to. Alhamdulillah. Tapi dua-duanya tidak mendapatkan kemuliaan, Pak. Terus pripun caranya mendapatkan kemuliaan, Pak? Kata kemuliaan itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu istilahnya tidak betul-betul, Pak. Itu ada istilah akdomu. Akdomu itu agung, mulia, istimewa, dan seterusnya. Dan di antara golongan panjenengan pasti ingin mendapatkan itu, pasti ingin mendapatkan kemuliaan itu. Kemuliaan itu akdomu. Dan kata akdomu itu ditemukan paling tidak ada di 3 surat, Pak. Kemuliaan itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, Pak, ini monggo sing harta tadi seperti korun monggo atus, Pak. Sing penting, sing pertama kemuliaan itu ampun dihilangkan. Yang kedua, kedudukan yang tinggi itu juga seperti Fir'aun, tapi ampun mengaku Tuhan. Itu juga bisa diperoleh, Pak, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan raja, dan tidak hanya bangsa manusia, Pak, bukan hanya pemimpin manusia, tapi jin dan binatang. Di Quran itu digambarkan, Pak, ketika Nabi Sulaiman itu
bersama pasukannya, masya Allah. Ini raja betulan. Di kanan manusia, kiri binatang, kiri itu apa? Binatang, ya. Terus belakang jin, di atas burung, Pak. Pelaku bareng, Pak. Rok. Ini enten raja sing iso duwe mimpin, Pak. Iso ngumpulke manuk-manuk, Pak. Di atasnya, kan betul itu, Pak. Tapi Nabi Sulaiman menjadi orang mulia di sisi Allah karena mampu menggabungkan kemuliaan dunia dan akhirat, dan hanya diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maka kulolan panjenengan pasti pengen itu, Pak, mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan itu. Maka monggo kulolan panjenengan buka sarang-sarang. Kata abdomu atau kemuliaan itu dipakai oleh Al-Quran, di dalam ayat Al-Quran itu untuk dua hal, Pak. Abdomu darajatan dan abdomu ajro. Jadi abdomu darajat, derajat yang mulia atau tinggi, dan abdomu ajro, pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah, masya Allah, luar biasa. Ini kata kemuliaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah, abdomu darajatan, maka ikuti petunjuk Allah. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita ingin mendapatkan pahala yang melimpah, mengalir terus, bahkan mungkin tidak bisa dihitung. Kalau kamu mau sepanduk itu beriku, kalau berpikir, itu pun sejak kapan dipasang itu beriku? Sejak kapan pasangan? 2 tahun, masya Allah, Pak. 2 tahun ini bukan biar terjadi. Kalau dikirimkan berikut ini kenapa tengok? Ini mau parkir, masya Allah. Laki-laki sholatnya di masjid. Berarti nek orang yang masjid itu laki-laki. Betul apa gimana? Berarti pokoknya sing orang yang masjid senes laki-laki. Pahalanya kita 27 derajat, loh, Pak. Bukan 27 angka, loh, Pak. Derajat itu levelnya luar biasa. Ukurannya derajat, bukan angka. Kalau angka berarti cuma 1, 2, 3 nih, Pak. Tapi 27 derajat itu luar biasa. Monggo, nah ini mudah-mudahan ini berarti perempuan buatan angsal 27 derajat. Kan namun disebutnya laki-laki, Pak. Yang kamu tadi itu tulisannya namun laki, nah dibuatan. Perempuan pun juga kalau di masjid dengan sesuai dengan petunjuknya juga akan mendapatkan 27 derajat. Maka ibu mungkin mau tambahin cili ibu yang berikut. Sore maka dia dengan kontrol. Terus Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan derajat yang tinggi, derajat yang tinggi, kemudian pahala yang melimpah, maka monggo ulang panjangnya ikuti petunjuk Allah dan Quran. Yang pertama surat At-Taubah ayat 20, surat Al-Hadid ayat 10, dan surat Al-Muzammil ayat 20. Itu atau 3 ayat di Quran. Terus kata agomu itu Allah tunjukkan di dalam paling tidak 3 ayat ini, Ibu. Yang pertama surat At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Iku ngendikane Gusti Allah. Sinten Pak sing boten pengen dimuliakan? Semua orang ingin dimuliakan, Pak. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dimuliakan, Pak. Di dunia wal akhirat dimuliakan. Maka Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Mereka itu mendapatkan kedudukan
kedudukan yang mulia di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka akan memperoleh kemenangan. Humul faizun. Siapa mereka? Sudah disebutkan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada yang gaib. Maka siapapun mereka yang terus meningkatkan imannya, menguatkan imannya, ini pasti beruntung, pasti akan mendapatkan derajat yang paling tinggi. Iman itu akan diperoleh dari salah satunya adalah ujian, Pak. Ujian yang berada di dalam kehidupan kita, insya Allah akan menguatkan keimanan, Pak. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman terus, Pak, meningkatkan imannya, keyakinannya kepada Allah. Terus, Pak, yakin sama Allah. Terus Nabi Ibrahim gimana? Percaya sama Allah, percaya sama Allah, pun pasrah kali Gusti Allah. Pokoknya pun serahkan semuanya urusan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, yang gaib sing boten ketok, maka Allah akan ampuni segala dosanya dan Allah berikan pahala yang besar yang tidak kelihatan. Maka monggo Bapak Ibu, saran-saran sami-sami tingkatkan iman. Iman kita akan diuji, Pak. Iman kita akan diuji oleh Allah SWT. Semakin hari monggo dikuatkan imannya. Bapak Syiri Sobiri, kuatkan sabarnya. Suatu saat nanti kelak kita akan mendapatkan kemenangan sebagaimana kemenangan yang didapatkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika dia diuji dengan menyembelih putranya, ya, dan beliau lulus ujian itu dan beliau mendapatkan panggilan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, Pak. Wa hajaru, dan orang yang berhijrah. Niki mungkin baru bulan Dzulhijjah, terus bulan apa? Muharram. Biasanya Muharram diperingati awal tahun apa? Hijriah, Pak. Hijrah, Pak. Berarti kelolaan panjenengan napa? Niki bulan ke-12, berarti Bali meneh tanggal 1, Pak. Biasanya tentang apa? Bulan 1 itu kan bulan awal tahun Hijriah, tahun baru Hijriah. Anggere sura kelingan Nabi hijrah, walaupun hijrahnya Nabi tidak di tahun di bulan sura, Pak. Nek gak wis aset anggere sura biasanya do mlaku-mlaku. Mino betul, Pak. Iki tesih do mlaku-mlaku. Zaman dia kalau yang Jatiroto, Sugian, Tanggulangin, yang Jatiroto, pasar Jatiroto, itu Pak, teko Sumberjo itu pasar Jatiroto Bali tekan daunan meneh. Itu zaman dia. Saat ini gitu sih Pak. Buat kesel gitu Pak. Punya hijrah, makna hijrah itu salah satunya berpindah tempat, monggo. Pindah tempat di hijrah. Tapi makna yang lain adalah berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Karena itu namanya hijrah. Nah, orang yang hijrah, mereka akan mendapatkan aqdamu darajatan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau mereka berhijrah, alhamdulillah dengan setiap hari hijrah dari rumah ke masjid, Pak. Pengen mau Pengli motor, Pak, bapak-bapak gini, pegang sal gitu, Pak. Ning sing paling abot, Pak. Melaku dari masjid, naik besok. Jam 8 juga, besok tuh, Pak. Ning pulau tinggalin masjid beriki, ending naik bapak naik jing. Gitu, Pak. Pulau sosok nonton video dia, Pak. Sampai itu, pun kebak subuhan dengan beriki. Gitu, Pak. Soalnya baru subuhan terus sarapan. Gitu, Pak. Subuh barokah, gitu. Setiap akad gitu, Pak. Bersyukur sarapan, Pak. Kedua
Ini ku benditer. Namun akan ngomong. Berarti rame ini berakar ya. Oh betul. Alhamdulillah. Enteng ya, masya Allah. Enteng lah. Masya Allah. Terus melaku ke masjid itu yang paling abad kenapa? Nomor subuh kalian asar. Gitu. Nah subuh banyak istirahat. Gitu. Banyak istirahat penak-penak ini. Dan asar banyak kerja mempeng ini. Soalnya pengajian mah maghrib tangguh bersisa ditutup jam 4 sisa tak asar jam 4 betul gitu apa itu? Nah, mugi-mugi wahajaru orang yang hijrah monggo saling-saling hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mesir, dari Palestina ke balik ke Palestina, bolak-balik pindah. Ini jenengan apa lagi pindah ya tidak begitu maksudnya ke negeri yang lebih baik dan jenengan negeri pun lebih baik di sini mawon. Makna hijrah yang lain adalah untuk kembali menjadi lebih baik luwih sae luwih sae. Makanya setelah berhijrah niku terus hijrah. Hijrah itu kembali ke bulan 1 tahun Hijriah kembali untuk mengawali tahun yang lebih baik. Siji loro telu papat lima enam nanti kelas bali dari siji loro telu papat lima enam bali dari terus. Kamu putar Pak. Semuanya hanya berputar. Maka siapa yang lebih baik? Nek munyer ampun mandek mawon. Ban motor nek munyer mandek mawon itu jenenge apa? Jadi ibu yang berdiri esok awan sore kan nek gureten kan gontok boten maju-maju niku berarti motornya pripun mogok apa munyer kabarnya di standarnya loro guru munyer tok tiap hari dilakoni esok awan sore begitu terus nek gureten gontok boten maju-maju nah niku rugi yang besar nek saged munyer kalih Jubani ya saya jago niki Selasa, Bijing Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, bali neh Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad meneh nggih kudu saya maju, saya sae. Terus alladzina amanu, orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah yang terus meningkatkan imannya, berhijrah, pindah dari sing boten sae ke yang sae dan seterusnya. Kemudian wajahadu dan orang yang berjihad fisabilillah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Monggo kula lan panjenengan memperjuangkan kalimat Allah la ilaha illallah, termasuk sholat itu berjihad di jalan Allah, berbuat kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, monggo sami-sami berjuang di jalan Allah. Termasuk masjid ini memakmur, monggo ditingkatkan kemakmurannya. Selain untuk masjidnya, untuk jamaahnya. Kados Joko Karyan, betul itu betul bahasa. Sing yang masjid kita hilang dijoli takmir. Betul. Joko Karyan betul itu. Gowone masjid sudah hilang dijoli aja kali takmir itu. Betul masjid gawe sudah lelek, kita bilang kan dijoli aja. Gitu Pak. Pokoknya masjid itu pusatnya orang beriman. Mau ke masjid mesti seneng, seneng. Terus monggo Pak, sakit gitu. Terus monggo nggih Pak Sa. Insyaallah pokoknya gerahan masjid Taqwa ini sakit dikembangkan terus gitu Pak. Dikembangkan terus sakit menjadi solusi bagi seluruh kebutuhan umat, kebutuhan terutama jamaah. Terus baca itu bisa pilih memperjuangkan agama Allah. Bahkan Allah berjanji dalam surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sinten sing menolong agama Allah, Allah akan tolong dan akan teguhkan kedudukannya. Maknanya adalah bukan berarti Gusti Allah butuh pertolongan. Maknanya adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Kemudian bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang berjihad dengan hartanya. Berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Terus berjihad itu nanti hartanya sing saged urun harta monggo urunan harta. Masyaallah. Lalu urun ngaji nanti ini Pak. Ibu-ibu penyanyi pasti ciri-ciri ibu. Yang sing saking pasti tak ya. Kita itu yakin ciri-ciri masyaallah. Sing duwe gedhuk ya nggo gedhuk, sing duwe rumah kata gitu. Masyaallah. Ini termasuk berjuang dengan harta, dan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tidak akan mencapai puncak kesempurnaan iman sebelum mereka menginfakkan hartanya yang ia cintai, cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terus monggo, sing kuat dengan harta, dengan harta. Sing boten kuat dengan harta, ampun ambil bagian di sini Pak. Karena semua orang punya kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi seseorang kemampuannya beda Pak. Oh saya berjuang di bagian ini, saya berjuang di bagian ini, dan seterusnya. Bagiannya masing-masing. Nah enten mobil niku minimal yo dadi ban serep ngoten nggih. Enten ban serep nggih. Nggih, ban serep. Kita ora tahu kanggo ning kanggo pisan sangat menentukan ngoten nggih Pak. Pas kebanan ning butuhe ban serep. Ngoten nggih Pak. Jadi semua orang ambil bagian sing saged tahajud tiap hari tahajud monggo. Sing saged duha, sing saged napa? Tilawah Quran satu hari satu juz di monggo. Punya kemampuan masing-masing. Sing kangge harta dengan harta monggo. Dan jiwanya Pak. Nah ini yang pun jiwa pun tertinggi jihad tiketnya jiwanya pun jiwa raganya diserahkan sama Allah. Artinya berjuang di medan perang terus sampai jiwanya dikorbankan itu kan luar biasa. Ini sudah puncak tertinggi. Bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajat. Mereka itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Masya Allah. Ini Pak. Kalau kita ingin mendapatkan mulia di sisi Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad di jalan Allah, yang mengorbankan hartanya dan dirinya untuk agama yang mulia ini, maka insya Allah orang-orang seperti ini akan mulia di sisi Allah. Dan Allah menutup ayatnya dengan kalimat wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Menang saya. Niki yang pertama. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, nek derek angsal ngangge harta, kok mun derek sakit ngangge kedudukan, kira niki. Nek ini digabung nih kali wau, masya Allah. Mulia dunia, mulia akhirat. Maka masya Allah Pak. Walaupun nek boten angsal dunya minimal angsal akhirate. Nek boten angsal akhirate nggih dunyane nggih mompong akhirate nggih ampun dilale maleke. Atau sahabat itu kan nggih enten sing cukupan menyambut nggih Pak. Enten sing hartanya melimpah dan mereka rajin mengorbankan atau menginfakkan hartanya. Ada yang menyambut nggih pas-pasan, ada yang kekurangan harta tapi nilai ketakwaannya tinggi dan seterusnya. Itu ditentukan oleh Allah agar manusia itu saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga ada membantu yang tidak punya mendoakan dan seterusnya. Nah ini namanya persaudaraan. Jadi persaudaraan itu seperti ini, dan Yunapunten tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna nek kula lan panjenengan boten sareng-sareng, boten bareng, tidak akan Pak. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu riwayat, Pak,
kebaikan itu ada pada diriku dan umatku. Maknanya bersama-sama, umatku. Nabi tidak mengatakan kebaikan itu ada pada diriku dan si fulan benar, tapi bareng-bareng. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, kudu sareng-sareng bersama-sama. Kados nek dahar niku nek dhewe kali nek bareng-bareng berkait kata nek apa bersama-sama. Terus mungkin nek dahar sareng-sareng mawon nggih. Nggih sareng keluarganya dan seterusnya. Ini yang pertama Bapak Ibu, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20 Allah memberikan petunjuk kalau kita ingin mendapatkan derajat mulia di sisi Allah, a'dhamu darajatan, maka monggo kita melaksanakan dengan sesuai kemampuan kula panjenengan tadi apa yang Allah berikan petunjuknya tadi. Terus beriman, berhijrah, berjuang di jalan Allah dengan hartanya maupun jiwanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, Allah menyampaikan di dalam ayat yang lain, surat Al-Hadid ayat 10. Kata a'dhamu itu untuk derajat itu dipakai dalam dua surat tadi, dua ayat tadi. Yang pertama surat At-Taubah ayat 20, yang kedua surat Al-Hadid ayat 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qablul fathi wa qutilu ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatilu wa kana wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman, dan mengapa kamu tidak menginfakkan sebagian hartamu? Itu Allah tanggat, Pak. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan sebagian hartamu di jalan Allah? Sedangkan Allah, aku kata Allah, padahal milik Allah warisan langit dan bumi, semuanya milik Allah, dan langit dan bumi ini milik Allah. Tidak sama di antara kamu orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang sebelum menaklukkan Mekah. Ini hubungannya kalian orang yang berinfak sebelum Mekah ditaklukkan sama sesudah ditaklukkan itu beda, Pak, nilainya. 100.000 kali Mekah Nabi pun menaklukkan kali sesudah itu nilainya beda. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan dan berperang setelah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan terbaik, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah menyampaikan kata ulaika a'dhamu darajatan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi, itu mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sebelum Fathul Mekah, sebelum ditaklukkan Mekah, dan sesudah ditaklukkan Mekah, tapi nilainya lebih tinggi. Ya. Di ayat ini menjelaskan siapa mereka, ya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera beramal, jangan sampai terlambat. Salah satu hikmahnya Allah alam adalah nek menawi gadah niat baik, segera tunaikan, ampun ditunda. Misalnya pun Pak, mungkin mau kok jalannya tengah kok kayak buat tiket kiri tonggo ngarepan nikah itu kok sore, mana ya Pak? Dan itu pahalanya gitu, Pak. Nek tiketnya esok, kalian tiketnya sore, okay? Maka kalau berbuat kebaikan segera dilakukan. Kalau ditunda nanti pahalanya beda. Podo-podo sak mangkok tiketnya esok, kalau sak mangkok tiketnya esok sore. Dan terus istilah itu juga benar, ampun menunda perbuatan
baik. Contohnya nopo Pak? Sholat, betul nggih? Pak, terake asar sisa ini tanggung berkarek rong ember tak cemprote tanggo. Nah ini mungkin rong ember niku kare segera niku nggih benten Pak. Nilainya benten Pak. Tek boten nggih asal rebu sik Pak niku telune gosong. Nggih. Telune gosong. Nggih, tadi kita telur ngaten salat asar, kali langsung salat asar niku nilainya beda. Nilainya beda. Masya Allah. Ini ada kisah di perang Pak. Itu ternyata guru mangkatnya beda, derajatnya di surga benten Pak. Jadi ada perang, rumus yang siji cepet Pak, langsung bus melayu, yang siji dadak mikir-mikir, yang siji dadak situ itu ternyata benten pahalanya. Benten derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua Bapak Ibu. Yang terakhir surat Al-Muzammil ayat 20 Pak, yang menjelaskan tentang derajat yang derajat atau kemuliaan Pak. Terus kemuliaan itu diperoleh dengan keistimewaan itu diperoleh dengan kemuliaan derajat kedudukan di sisi Allah, dan yang kedua adalah pahala yang melimpah. Pahala yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dua istilah tadi, a'dhamu darajatan, derajat yang tinggi, dan a'dhamu ajro. A'dhamu ajro itu berarti pahala yang agung, pahala yang mulia. Napa niku Al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman di sini, ayatnya panjang Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasalil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dan seterusnya, saya bacakan terjemahannya mohon. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikianlah pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi untuk mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat itu untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. A'dhamu ajron. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, yang pertama baca Al-Quran Pak. Tilawah Al-Quran Pak. Satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan Pak. Itu satu huruf. Jadi kalau kita ingin memperbanyak pahala, satu tilawah Al-Quran, yang kedua dirikan sholat. Dirikan sholat, pahalanya besar. Kalau tadi mengangkat derajat, kalau yang kedua adalah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Bapak Ibu, bukankah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya? Gitu benar. Luar biasa Pak. Ini menunjukkan kalau kita ingin mendapatkan a'dhamu ajro, pahala yang melimpah. Kalau urusan dunia tadi uang yang banyak, kalau ini urusan akhirat itu baca Quran. Yang kedua dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat atau sedekah itu, kalau zakat itu wajib, kalau sedekah itu kata Allah setiap sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Wallahu liman yasha, dan kalau Allah menghendaki dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Ini menunjukkan pahala yang besar
dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah, balasan yang paling baik dan paling besar. A'dhamu dan a'dhamu ajr. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi dan mendapatkan pahala yang besar, ulang panjenengan melaksanakan itu tadi beberapa hal yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 20, Al-Hadid ayat 10, dan surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Menawi dileng-eleng di namun 20, 10, 20 ya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ulang panjenengan mangke mendapatkan a'dhamu darajatan dan a'dhamu ajrun. Derajat yang mulia di sisi Allah dan pahala yang besar. Kalau kita simpulkan berarti ada 10 keluarga. Satu, beriman pada Allah, berhijrah, berjihad, berkorban harta, berkorban jiwa, gemar untuk sedekah atau infak, suka membaca Quran. Bahkan satu malam itu sahabat Abu Bakar itu pun bisa menghatamkan Quran. Ya semalam Pak. Ya, jadi kalau Nabi itu kalau pagi di absen, siapa tadi yang sudah khatam Quran? Itu ngacung Pak. Abu Bakar mesti ngacung terus Pak. Sinten mau sing konili wong sakit ngacung Pak. Sinten sing poso ngacung Pak. Sinten sing tahajud ngacung Pak. Ki Abu Bakar itu ngacung terus Pak. Nggih ngacung terus. Niku absen tentang amal soleh. Mungkin bisa-bisa sih absen nggih Pak. Pas subuh minggu Ahad sinten sing pun khatam mesti enten sing ngacung. Nggih. Insyaallah ya Pak. Membaca Quran, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan bersegera untuk berbuat kebaikan, bersedekah dengan ikhlas Pak. Itu amalan terbaik. Wa ulaika humul faizun, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan Pak. Bapak Ibu, moga terus istiqomah berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bulan panjenengan selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang benar untuk menuju a'dhamu darajatan dan a'dhamu ajrun, mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah dan mendapatkan pahala yang berlimpah, dan besok bertemu Allah ya dengan kebahagiaan yang sejati Pak. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu, masuk ke surga. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya insyaallah. Berpamit subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.